Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Anfasa, Ilmu Komunikasi 2019, Universitas Islam Indonesia. Pada pertemuan kemarin kan kita ngebahas tentang apa itu nasionalisme kan. Nah, kali ini saya akan membahas apa itu yang dimaksud dengan globalisasi. Globalisasi memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia melalui proses globalisasi. Seluruh tatanan kehidupan dan peradaban di dunia seiring waktu menjadi semakin dinamis. Sebab melalui proses globalisasi, berbagai aspek kehidupan menjadi semakin mudah dan tidak terbatas. Kendati demikian, banyak yang kemudian bertanya-tanya, apa sih arti globalisasi? Ya, jadi di sini arti globalisasi tersebut adalah merujuk dari kata globe yang artinya dunia. Selo Sumarjan selaku tokoh sosiologi Indonesia menjelaskan tentang arti globalisasi yang dikaitkan dengan proses terbentuknya sistem organisasi serta komunikasi seluruh masyarakat yang ada di dunia dengan tujuan untuk mengikuti sistem dan aturan atau kaidah tertentu yang pada dasarnya memiliki kesamaan. Pada umumnya, arti globalisasi juga erat kaitannya dengan proses suatu hal yang mendunia. Hal tersebut dapat berubah informasi, gaya hidup, pemikiran, budaya, hingga teknologi. Dalam proses globalisasi tentu saja terdapat banyak hal yang menjadi faktor pendorongnya. Beberapa di antaranya dapat disebabkan oleh infrastruktur telekomunikasi, kemajuan transportasi, kemajuan teknologi, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Aspek globalisasi. Selain arti globalisasi, aspek globalisasi juga perlu dipahami. Beberapa aspek yang terdapat dalam proses globalisasi, yaitu aspek teknologi, aspek ekonomi, aspek kebudayaan, aspek demokrasi. Nah, aspek teknologi, proses globalisasi jelas membutuhkan inovasi dan kemajuan teknologi yang mumpuni untuk mempersatukan dunia tanpa batas melalui kemudahan akses komunikasi antara satu sama lain. Yang kedua, aspek ekonomi. Ekonomi juga merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap proses globalisasi. Disadari atau tidak, kondisi ekonomi suatu negara kini dapat mempengaruhi kondisi negara lain. Terus, aspek kebudayaan. Dengan munculnya globalisasi, aspek kebudayaan juga menjadi salah satu hal yang saling mempengaruhi dalam proses globalisasi. Aspek demografi, aspek yang satu ini menunjukkan dengan adanya fenomena semakin tingginya tingkat mobilisasi penduduk dunia yang kian mudah. Ya, kita di sini ciri-ciri belum tahu kan ciri-ciri globalisasi. Nah, ini aku kasih tahu. Ada beberapa ciri-ciri globalisasi, yaitu pasar dan kondisi ekonomi negara yang saling mempengaruhi. Gak hanya ngaruhin, kondisi pasar dan ekonomi suatu negara terkadang juga dapat memberikan pengaruh ketergantungan bagi negara lain. Hal ini merupakan akibat dari adanya kerjasama ekonomi antar negara di dunia yang menghasilkan kesepakatan bersama. Beberapa ada yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun juga dapat merugikan bagi salah satu pihak, seperti adanya ketergantungan pasar dan kondisi ekonomi. Yang kedua, pesatnya perkembangan teknologi dalam segala aspek. Ciri-ciri ini semakin dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Berbagai teknologi kini hadir untuk memudahkan pekerjaan dan hidup manusia seperti telepon genggam, televisi satelit, hingga internet. Yang bisa kita tahu kayak sekarang ada TV pemerintah ataupun government dan segala macam. Ya, meningkatnya masalah global. Adanya masalah bersama yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di penjuru dunia juga merupakan ciri-ciri globalisasi. Beberapa masalah bersama tersebut, yakni seperti lingkungan hidup, sumber daya alam, inflasi, krisis multinasional, dan lain sebagainya. Masalah-masalah ini disadari oleh banyak negara dan perlu dipecahkan bersama. Sebab masalah bersama itu seperti isu lingkungan dan sumber daya alam tidak dapat diatasi oleh satu atau dua negara saja, melainkan juga perlu partisipasi semua pihak. Yang ketiga, terdapat aktivitas dan pertukaran budaya.
Ya, ciri-ciri ini juga dapat dikatakan sebagai dampak yang ditimbulkan dari adanya proses globalisasi. Sebab ciri-ciri ini terjadi dengan tanpa disadari oleh manusia yang melakukan interaksi melalui proses globalisasi. Ya, eh, kita bisa lihat kayak sekarang yang globalisasi apa sih? Maksudnya fenomena ini ada di kehidupan yang ya kita ambil contoh aja ya. Arus etnis yang ditandai dengan munculnya fenomena masyarakat dunia yang sering berpindah-pindah. Hal ini tentu mempengaruhi kebudayaan hingga aspek etnis serta genetik. Lalu arus keuangan yang ditandai dengan semakin mudahnya perpindahan modal dari saham melalui transaksi online. Ya, yang ketiga, media yang ditandai dengan mudahnya akses informasi yang didapatkan dari seluruh penjuru dunia. Terus, kalian tahu nggak sih dampak globalisasi apa? Ya, selain artinya, kita harus tahu nih apa dampak dari globalisasi itu sendiri. Ya, proses globalisasi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap negara, pemerintah, hingga masyarakatnya. Beberapa di antaranya, yakni adanya perdagangan internasional, perjanjian internasional, kebijakan politik luar negeri, kebijakan pariwisata internasional, agenda kompetisi olahraga nasional, dan lain sebagainya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai bertemu nanti. Dah.